Selamat datang di channel ini. Channel yang menghadirkan kisah-kisah nyata kehidupan rumah tangga. Cerita tentang cinta, kepercayaan, pengkhianatan, dan penyesalan. Di sekitar kita, banyak pernikahan hancur bukan karena kekerasan, bukan karena jarak, tapi hanya karena satu hal sederhana: godaan dari dunia maya. Serial yang akan kamu ikuti di channel ini adalah kisah nyata tentang seorang suami bernama Edo yang aktif di media sosial dan tanpa sadar terjebak dalam hubungan virtual yang perlahan berubah menjadi nyata. Cerita ini bukan untuk menghakimi, bukan juga untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa satu chat sederhana, satu perhatian kecil, bisa berubah menjadi awal kehancuran rumah tangga. Siapkan hatimu, karena kisah ini penuh konflik, air mata, dan penyesalan. Namaku Edo. Umurku 28 tahun. Aku hanyalah pria biasa. Suami dari seorang wanita bernama Rina, 27 tahun. Kami sudah menikah 3 tahun. Hidup kami terlihat normal dari luar. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, sedangkan Rina membuka usaha laundry rumahan. Tidak ada yang istimewa sebenarnya dari hidupku. Sampai suatu hari, media sosial mengubah semuanya. Awal mula kebiasaan baru. Aku termasuk orang yang aktif bermain ponsel. Setiap pulang kerja, kebiasaanku selalu sama. Mandi, makan, lalu rebahan sambil membuka media sosial. Awalnya hanya untuk hiburan. Scroll sana-sini, lihat video lucu, baca berita. Lama-lama aku mulai sering mengomentari postingan orang lain. Dari situlah aku mulai mengenal banyak orang baru. Rina sering menegurku. "Mas, kalau di rumah jangan main HP terus. Ngobrol kek sama aku," katanya suatu malam. "Iya, sebentar lagi," jawabku tanpa menoleh. Kalimat itu terus berulang hampir setiap hari. Aku tidak sadar. Kebiasaanku itu pelan-pelan membuat jarak di antara kami. Suatu malam, saat sedang membuka aplikasi Facebook, aku melihat notifikasi permintaan pertemanan dari seorang wanita. Namanya Dewi, 30 tahun. Foto profilnya sederhana, senyumnya manis, tidak berlebihan. Entah kenapa, aku langsung menekan tombol terima. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. "Terima kasih sudah di-approve ya." Aku tersenyum membaca chat itu. Dengan santai aku membalas, "Sama-sama, salam kenal." Dari situlah semuanya dimulai. Awalnya hanya obrolan ringan, tanya pekerjaan, tempat tinggal, hobi. Dewi ternyata seorang karyawan toko di kota sebelah. Ia mengaku sudah menikah, tapi suaminya bekerja di luar pulau dan jarang pulang. "Kita senasib ya, sering kesepian," tulisnya suatu malam. Aku hanya membalas dengan emotikon tertawa. Tanpa sadar, obrolan kami semakin sering. Chat yang makin intens. Setiap hari Dewi selalu menyapaku. "Pagi Edo, sudah kerja? Lagi apa nih? Kok belum online? Sibuk ya?" Awalnya aku menganggap biasa. Tapi lama-lama aku mulai merasa diperhatikan. Rina jarang menanyakan kabarku seperti itu. Di rumah, Rina lebih sering sibuk dengan cucian pelanggan, menghitung uang, atau mengurus rumah. Kami jarang mengobrol panjang. Berbeda dengan Dewi. Lewat layar ponsel, dia seperti selalu ada. Suatu malam, saat Rina sedang tidur, Dewi mengirim pesan. "Edo, kamu orangnya enak diajak ngobrol ya, aku ngerasa nyaman." Aku terdiam membaca kalimat itu. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dadaku. Perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Sejak mengenal Dewi, kebiasaanku mulai berubah. Aku sering menyembunyikan layar ponsel saat Rina mendekat, menghapus riwayat chat, mematikan notifikasi. Tanpa sadar, aku mulai berbohong. Suatu malam, Rina bertanya, "Mas, akhir-akhir ini kok sering senyum sendiri kalau main HP?" Aku kaget. "Ah, enggak kok. Ini cuma lihat video lucu," jawabku gugup. Rina memandangku sebentar, lalu berkata pelan, "Mas, jangan sampai ada yang kamu sembunyikan ya dari aku." Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku sudah mulai menyembunyikan sesuatu. Curhat yang berubah jadi perhatian. Hubunganku dengan Dewi semakin dekat. Awalnya hanya curhat soal pekerjaan, lalu merembet ke masalah rumah tangga. Dewi sering bercerita tentang suaminya yang dingin, jarang pulang, dan tidak perhatian. Aku juga mulai menceritakan soal Rina yang menurutku terlalu sibuk dan jarang memedulikanku.
Kami seperti dua orang asing yang saling menemukan tempat untuk mengeluh. Sampai suatu malam, Dewi mengirim pesan yang membuatku terdiam lama. "Edo, andai kita ketemu lebih awal ya, mungkin ceritanya beda." Dadaku berdebar. Aku tahu kalimat itu berbahaya. Tapi bukannya berhenti, aku malah membalas. Mungkin saja. Rina mulai curiga. Perubahan sikapku mulai terasa oleh Rina. Aku jadi lebih sering mengabaikannya. Sering sibuk dengan ponsel. Bahkan kadang marah-marah tanpa alasan. Suatu malam, Rina mencoba bicara serius. "Mas, aku ngerasa kamu berubah. Kamu lagi ada masalah?" "Nggak ada apa-apa," jawabku singkat. "Kamu sekarang dingin sama aku. Pulang kerja langsung main HP terus." "Aku ini istrimu, Mas." Nada suara Rina mulai bergetar. Aku malah merasa terganggu. "Kamu jangan lebay deh, aku capek kerja," balasku ketus. Rina terdiam, matanya berkaca-kaca. Itu pertama kalinya aku melihat Rina menangis karena sikapku. Tapi saat itu, hatiku sudah terlalu sibuk dengan dunia lain di dalam ponselku. Suatu malam, saat Rina sedang ke kamar mandi, notifikasi pesan dari Dewi tiba-tiba muncul di layar ponselku yang sedang kuletakkan di meja. "Edo, aku kangen ngobrol sama kamu." Belum sempat aku membuka pesan itu, Rina sudah lebih dulu keluar dari kamar mandi. Matanya langsung tertuju ke layar ponselku. "Ada pesan dari siapa, Mas?" tanyanya pelan. Aku gelagapan. "Ah, cuma teman kerja," jawabku cepat sambil meraih ponsel. Rina memandangku curiga. "Boleh aku lihat?" Pertanyaan itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Aku terdiam. Di saat itulah, untuk pertama kalinya aku sadar. Hubungan virtual yang awalnya hanya main-main, pelan-pelan mulai berubah menjadi masalah besar dalam rumah tanggaku. Dan aku sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Sejak malam ketika Rina melihat notifikasi pesan dari Dewi, suasana rumahku berubah. Tidak lagi sehangat dulu. Rina memang tidak bertanya lagi setelah itu. Tapi sikapnya berbeda. Lebih pendiam, lebih banyak memperhatikanku diam-diam. Aku tahu, dia mulai curiga. Kecurigaan yang makin jelas. Pagi itu sebelum berangkat kerja, Rina berkata pelan, "Mas, akhir-akhir ini kamu sering banget pegang HP. Bahkan kalau sama aku pun, matamu ke layar terus." Aku mencoba tersenyum. "Ya, namanya juga lagi banyak urusan kerja." Rina menatapku lama. "Benarkah cuma urusan kerja?" Pertanyaan itu membuatku gugup. "Iyalah, kamu ini kenapa sih jadi aneh?" Jawabku sedikit kesal. Padahal dalam hati, aku tahu Rina tidak salah. Chat dengan Dewi semakin berani. Sementara di sisi lain, hubunganku dengan Dewi justru makin intens. Kami bukan lagi sekadar teman chat biasa. Setiap hari kami saling mengirim pesan. Pagi, siang, bahkan tengah malam. Dewi mulai berani mengirim pesan-pesan yang lebih pribadi. "Edo, jujur ya, aku ngerasa kamu orang yang paling ngerti aku. Aku nyaman banget ngobrol sama kamu." Bahkan suatu malam dia mengirim pesan, "Andai kita bisa ketemu langsung ya." Aku membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Sebagai suami seharusnya aku menghentikan semua ini. Tapi entah kenapa, aku malah semakin hanyut. Aku membalas, "Suatu hari mungkin kita bisa ketemu." Sejak saat itu, hubungan kami tidak lagi sekadar virtual biasa. Kebohongan yang terus bertambah. Di rumah aku mulai hidup dalam kebohongan. Setiap kali Dewi menelepon lewat aplikasi, aku selalu mencari alasan menjauh dari Rina. "Mas mau ke warung sebentar. Mas mau ke depan rumah dulu ya." Padahal aku hanya duduk di teras, berbicara pelan dengan Dewi lewat telepon. Tertawa bersama, bercerita banyak hal. Sampai suatu malam Rina memergokiku. Kejadian di teras rumah. Malam itu sekitar jam 10. Aku sedang asyik teleponan dengan Dewi di teras. "Iya, Wi, aku juga senang kok bisa kenal kamu," kataku sambil tersenyum. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Rina berdiri di belakangku. "Lagi telepon sama siapa, Mas?" Aku langsung kaget dan mematikan telepon. Itu tadi teman kantor,"
Jawabku gugup. Teman kantor kok telepon sampai senyum-senyum begitu? Tanyanya tajam. Aku mulai emosi. Kamu ini kenapa sih curiga terus? Aku capek tahu. Rina terdiam, lalu berkata pelan. Mas, aku istrimu. Aku cuma minta kejujuran. Kalimat itu menusukku. Tapi lagi-lagi egoku lebih besar. Aku masuk rumah tanpa menjawabnya. Chat yang hampir ketahuan. Beberapa hari kemudian terjadi kejadian yang hampir menghancurkan semuanya. Aku sedang mandi. Ponselku kuletakkan di atas meja. Tanpa kusadari, Dewi mengirim pesan bertubi-tubi. Edo, lagi apa? Kok nggak balas? Aku kangen nih. Rina yang sedang membersihkan kamar melihat layar ponselku menyala. Ia membaca sekilas notifikasi itu. Saat aku keluar dari kamar mandi, Rina sudah memegang ponselku. Mas, ini siapa Dewi? Jantungku langsung berdegup kencang. Aku berusaha tenang. Oh, itu teman lama. Teman lama kok bilang kangen? Suara Rina mulai bergetar. Aku merebut ponsel itu dengan cepat. Kamu nggak usah berlebihan deh, itu cuma bercanda. Pertengkaran besar pun terjadi malam itu. Pertengkaran pertama yang meledak. Rina mulai menangis. Mas, aku ini istrimu. Kenapa ada wanita lain yang berani kirim pesan seperti itu ke kamu? Itu cuma teman. Kamu jangan lebay, bentakku. Teman gak akan bilang kangen, Mas, teriaknya. Aku terdiam sejenak. Dalam hati aku tahu, Rina benar. Tapi aku tidak mau mengaku. Akhirnya aku berkata kasar. Kalau kamu gak percaya sama aku, ya terserah. Rina hanya bisa menangis di sudut kamar. Malam itu kami tidur saling membelakangi. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami. Hubungan terlarang yang semakin dalam. Bukannya berhenti, kejadian itu justru membuatku makin dekat dengan Dewi. Aku mulai merasa hanya Dewi yang mengerti aku. Setiap bertengkar dengan Rina, aku selalu lari ke ponsel, ke Dewi. Suatu malam Dewi berkata, Edo, aku capek pura-pura cuma jadi temanmu. Aku sayang sama kamu. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Sebagai suami seharusnya aku menghentikannya. Tapi yang keluar dari mulutku justru, aku juga nyaman sama kamu, Wi. Di titik itulah, hubungan perselingkuhan emosional kami benar-benar dimulai. Tanpa kusadari, aku sedang menggali lubang kehancuran rumah tanggaku sendiri. Rina semakin curiga, chat semakin berani, kebohongan semakin besar. Dan puncaknya, Dewi mulai mengajak bertemu secara langsung. Edo, kapan kita bisa ketemu? Aku pengen lihat kamu di dunia nyata. Pesan itu kubaca dengan tangan gemetar. Aku tahu, jika pertemuan itu terjadi, maka semua akan benar-benar melewati batas. Dan disinilah aku berdiri, di antara statusku sebagai suami dan godaan seorang wanita bernama Dewi. Sejak pertengkaran besar dengan Rina malam itu, hidupku terasa semakin kacau. Di rumah, suasana dingin. Tidak ada lagi canda seperti dulu. Rina lebih banyak diam, tapi matanya selalu penuh kecurigaan. Sementara di ponselku, dunia lain justru semakin hidup. Dunia bersama Dewi. Ajakan yang tak bisa kutolak. Beberapa hari setelah kejadian chat hampir ketahuan, Dewi kembali mengirim pesan. Edo, aku capek cuma ngobrol lewat layar. Aku pengen ketemu kamu langsung. Awalnya aku ragu. Takutnya nanti ketahuan istri, balasku. Dewi membalas cepat. Kita ketemu sebentar saja. Aku cuma pengen lihat kamu secara nyata. Itu aja. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Jujur, aku juga penasaran. Selama ini aku hanya mengenalnya lewat foto dan suara.
Bagaimana wajah aslinya? Bagaimana senyumnya secara langsung? Akhirnya aku menjawab, "Baiklah, kita atur waktu." Sejak saat itu, semuanya mulai melewati batas. Kebohongan besar dimulai. Untuk bisa bertemu Dewi, aku harus membuat kebohongan baru. Suatu sore aku berkata pada Rina, "Mas, besok lembur ya, mungkin pulang agak malam." Rina menatapku curiga. "Lembur lagi? Akhir-akhir ini kok sering banget." "Ya, namanya juga kerja," jawabku menghindar. Padahal kenyataannya, aku sedang merencanakan pertemuan pertamaku dengan Dewi. Malam itu, hatiku gelisah. Sebagian diriku merasa bersalah, tapi sebagian lagi dipenuhi rasa penasaran yang besar. Hari pertemuan itu tiba. Keesokan harinya, setelah jam kerja selesai, aku tidak pulang. Aku langsung menuju sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang sudah kami sepakati. Tanganku berkeringat, jantungku berdebar keras. Saat masuk ke dalam kafe, aku melihat seorang wanita duduk di sudut ruangan. Ia melambaikan tangan. Itu Dewi. Lebih cantik dari fotonya. Senyumnya sama seperti di profil media sosial, tapi kali ini nyata di depan mataku. "Edo ya?" tanyanya pelan. "Iya, Dewi." Kami senyum canggung. Di titik itu, hubungan virtual kami resmi berubah menjadi hubungan nyata. Obrolan yang terlalu dekat. Pertemuan pertama itu awalnya biasa saja. Kami hanya ngobrol, tertawa, saling bercerita, tapi suasananya terasa berbeda. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Dewi menatapku sambil berkata, "Akhirnya bisa ketemu juga ya. Aku senang banget." Aku hanya tersenyum. Dalam hatiku ada dua perasaan yang bertarung, senang dan sangat bersalah. Tapi aku memilih mengabaikan rasa bersalah itu. Pertemuan 1 jam terasa sangat cepat. Sebelum pulang, Dewi berkata, "Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita." Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Semoga." Rina semakin curiga. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Begitu masuk rumah, Rina sudah menunggu di ruang tamu. "Katanya lembur, Mas," tanyanya pelan. "Iya, tadi memang banyak kerjaan," jawabku menghindar. Padahal kenyataannya, aku sedang merencanakan pertemuan pertamaku dengan Dewi. Betul, Rina benar-benar curiga. "Tapi kok baju Mas wangi kopi, bukan bau kantor?" Pertanyaan itu membuatku kaku. Aku tidak menyangka Rina akan sepeka itu. "Ah, tadi Mas ngopi sebentar sama teman kantor," kataku berbohong lagi. Rina memandangku lama. "Mas, aku mohon, jujur sama aku." Aku langsung emosi. "Kenapa sih kamu selalu curiga? Capek aku dituduh terus." Aku masuk kamar meninggalkan Rina yang hanya terdiam. Sekali lagi, aku memilih lari dari kejujuran. Hubungan yang makin berani. Setelah pertemuan pertama, hubunganku dengan Dewi semakin menjadi-jadi. Chat kami tidak lagi sekedar perhatian. Mulai ada kata-kata sayang. Telepon semakin sering. Bahkan Dewi mulai berani berkata, "Edo, aku ngerasa kamu lebih dari sekedar teman buat aku." Aku tidak membantah. Tanpa sadar, aku sudah terlalu dalam. Aku mulai membandingkan Dewi dengan Rina. Dewi lembut, Dewi perhatian, Dewi selalu memujiku, sedangkan Rina di rumah hanya marah dan curiga. Pikiran itu terus meracuni kepalaku. Puncak kecurigaan Rina. Suatu malam, saat aku tertidur karena kelelahan, sebuah kesalahan besar terjadi. Aku lupa mengunci ponselku. Notifikasi chat dari Dewi masuk bertubi-tubi. "Aku kangen kamu, Edo. Kapan kita bisa ketemu lagi? Kamu jangan ninggalin aku ya." Rina yang sedang membereskan meja tanpa sengaja melihat semuanya. Ia membaca pesan-pesan itu dengan tangan gemetar. Saat aku terbangun, Rina sudah duduk di sampingku. Matanya merah menahan tangis. "Mas, sekarang tolong jelaskan, ini siapa Dewi sebenarnya?" Aku terdiam kaku.
Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa lagi mengelak. Malam itu, semua kebohonganku mulai runtuh perlahan. Rina sudah memegang bukti di tangannya. Pertemuan rahasia, chat mesra, telepon tengah malam. Aku tahu, badai besar dalam rumah tanggaku baru saja bermulai. Dan semuanya terjadi karena satu hal. Aku, Edo, seorang suami yang terjebak hubungan virtual yang kini menjadi terlalu nyata. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Aku terbangun dan melihat Rina duduk di sampingku sambil memegang ponselku. Wajahnya pucat, matanya merah. Di layar ponselku masih terbuka chat dari Dewi. Pesan-pesan yang selama ini mati-matian ku sembunyikan, kini terbaca jelas oleh istriku sendiri. "Mas, sekarang jelaskan sama aku." Suara Rina bergetar. Siapa Dewi ini sebenarnya? Aku terdiam. Mulutku terasa terkunci. Kenapa dia bilang kangen? Kenapa dia ngajak ketemu lagi? Ini bukan chat teman biasa, Mas. Aku mencoba merebut ponsel itu, tapi Rina menepis tanganku. Jangan bohong lagi, aku sudah baca semuanya. Dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak punya alasan untuk mengelak. Akhirnya dengan suara pelan aku berkata, "Iya, aku memang kenal dia." "Hanya kenal?" tanya Rina dengan nada menekan. Aku menunduk. "Kami cuma dekat lewat chat." Rina tertawa pahit. "Cuma dekat? Kalian sudah ketemu kan?" Pertanyaan itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. "Iya, kami pernah ketemu sekali." Begitu mendengar pengakuanku, air mata Rina langsung jatuh. "Mas, kenapa kamu tega sama aku?" Suaranya penuh luka. "Apa kurangku selama ini? Aku urus rumah, aku setia sama kamu, tapi kamu malah main belakang seperti ini." Aku hanya bisa terdiam. Tidak ada pembelaan yang bisa kuberikan. Rina memukul dadaku pelan. "Kenapa, Mas? Jawab aku." Aku menarik napas panjang. "Aku cuma butuh teman ngobrol. Aku ngerasa kamu terlalu sibuk, Rin." Jawaban itu justru membuat Rina semakin hancur. "Jadi kamu cari wanita lain hanya karena alasan itu?" Tangisnya pecah. Malam itu rumah kami dipenuhi isak tangis dan kekecewaan. Ego yang masih keras. Bukannya menenangkan, aku justru merasa tersudut. Emosiku ikut naik. "Aku nggak selingkuh secara fisik, kami cuma ngobrol," kataku membela diri. Rina menatapku tak percaya. "Mas, selingkuh itu bukan cuma soal sentuhan. Hati kamu sudah kamu bagi ke wanita lain." Kalimat itu membuatku terdiam. Tapi egoku masih terlalu besar. "Ya sudah, kalau kamu nggak percaya sama aku," bentakku. Rina terkejut mendengar nada suaraku. "Kamu malah marah. Harusnya aku yang marah, Mas." Pertengkaran malam itu semakin panas. Tidak ada lagi kelembutan di antara kami. Yang ada hanya luka. Dewi yang semakin berani. Di tengah kekacauan itu, Dewi sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumahku. Keesokan paginya, saat aku di kantor, dia mengirim pesan. "Edo, semalam kamu kenapa nggak balas chat aku? Aku kangen kamu." Aku membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku takut kehilangan Dewi. Di sisi lain, rumah tanggaku sedang hancur karena dia. Aku membalas singkat. "Semalam ada masalah di rumah." Dewi langsung bertanya, "Istrimu tahu tentang kita?" Aku hanya menjawab, "Sedikit." Bukannya mundur, Dewi malah berkata, "Aku nggak mau kehilangan kamu, Edo." Kalimat itu membuat kepalaku semakin kacau. Rina berubah total. Sejak malam pengakuan itu, Rina berubah drastis. Dia tidak lagi marah-marah. Justru sebaliknya,
Dia menjadi sangat pendiam, tidak banyak bicara, tidak lagi bertanya macam-macam. Tapi sikap dinginnya jauh lebih menyakitkan. Suatu sore, aku mencoba mendekatinya. "Rin, maafin aku ya." Rina menatapku datar. "Maaf untuk apa, Mas? Untuk kebohonganmu? Untuk wanita itu? Atau untuk semua yang sudah kamu hancurkan?" Aku tidak bisa menjawab. Rina lalu berkata pelan, "Aku butuh waktu. Aku kecewa sekali sama kamu." Sejak saat itu, jarak di antara kami terasa semakin jauh. Di tengah masalah rumah tanggaku, Dewi justru semakin menekan. "Edo, kita ketemu lagi ya. Aku butuh kamu." Awalnya aku ragu, tapi pikiranku sudah terlalu kacau. Akhirnya, aku mengiyakan. Tanpa kusadari, aku kembali mengulangi kesalahan yang sama. Aku berbohong lagi pada Rina, mengatakan ada urusan kantor. Padahal aku kembali menemui Dewi untuk kedua kalinya. Dan pertemuan kedua itu jauh lebih berani dari yang pertama. Aku semakin terjebak dalam dua dunia. Di rumah, ada Rina, istriku yang terluka dan kecewa. Di luar sana, ada Dewi, wanita yang terus menarikku semakin dalam. Aku mulai kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Dan tanpa kusadari, bukan hanya rumah tanggaku yang terancam, tapi juga masa depanku. Malam itu aku sadar satu hal. Perselingkuhan bukan lagi sekedar chat. Ini sudah berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setelah pertengkaran besar dengan Rina, hidupku bukannya membaik, justru semakin berantakan. Di rumah, suasana dingin seperti es. Rina jarang bicara. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi bukannya memperbaiki keadaan, aku malah kembali membuat kesalahan yang sama. Pertemuan kedua yang berbahaya. Beberapa hari setelah konflik itu, Dewi terus mendesakku untuk bertemu lagi. "Edo, aku butuh kamu. Ketemu sebentar saja ya," tulisnya. Awalnya aku ragu. Sebagian hatiku ingin berhenti, tapi sebagian lagi sudah terlanjur nyaman dengan perhatian Dewi. Akhirnya aku kembali mengiyakan. Aku kembali berbohong pada Rina. "Mas, ada urusan kantor lagi. Mungkin pulang malam." Rina hanya menjawab singkat, "Iya." Tidak ada lagi nada cemburu, tidak ada lagi pertanyaan. Tapi justru sikap datarnya itu membuatku takut. Melewati batas. Pertemuan kedua dengan Dewi terjadi di tempat yang berbeda. Kali ini suasananya jauh lebih berani. Kami tidak lagi canggung seperti pertama kali. Dewi menatapku dalam-dalam. "Edo, aku benar-benar nyaman sama kamu." Aku terdiam. Entah dorongan dari mana, tanganku menggenggam tangannya. Tidak ada yang menolak. Di titik itulah, hubungan kami benar-benar melewati batas moral. Aku tahu ini salah, tapi aku terlalu lemah untuk berhenti. Hati nurani yang mulai berteriak. Sepulang dari pertemuan itu, sepanjang jalan aku dilanda rasa bersalah luar biasa. Bayangan wajah Rina terus muncul di kepalaku. Istriku yang setia, istriku yang selalu menungguku di rumah. Tapi apa balasanku? Pengkhianatan. Malam itu saat sampai rumah, Rina sudah tidur. Aku memandangnya dari pintu kamar. Ada perasaan menyesal yang sangat dalam. Tapi lagi-lagi, aku tidak berani jujur. Rina mulai menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, Rina berubah total. Dia tetap melakukan kewajibannya sebagai istri, memasak, mencuci, menyiapkan kebutuhanku. Tapi semuanya dilakukan tanpa perasaan. Tidak ada lagi perhatian. Tidak ada lagi senyum hangat. Seolah-olah dia sedang menutup hatinya perlahan. Suatu malam aku mencoba mengajaknya bicara. "Rin, kita nggak bisa terus begini." Rina menjawab pelan. "Justru aku yang harusnya bilang begitu, Mas." Aku terdiam. Dewi semakin menuntut. Di sisi lain, Dewi semakin berani.
Dia mulai tidak puas hanya menjadi wanita di belakang layar. Suatu hari dia mengirim pesan yang membuatku terkejut. "Edo, sampai kapan kita begini terus?" "Maksudnya?" "Aku capek cuma jadi selingan. Aku pingin lebih dari ini." Aku langsung panik. "Kita nggak mungkin lebih jauh, Wi. Aku punya istri." Dewi membalas cepat. "Tapi kamu sayang sama aku, kan?" Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku tidak bisa menjawab. Karena jujur, perasaanku sudah terlalu kacau. Keluarga Rina mulai curiga. Tanpa sepengetahuanku, Rina ternyata mulai bercerita pada kakaknya tentang perubahan sikapku. Suatu sore, kakak iparku datang ke rumah. Dia menatapku dengan serius. "Do, saya dengar rumah tanggamu lagi nggak baik-baik saja." Aku gugup. "Ah, biasa, masalah kecil saja." Kakak iparku berkata tegas. "Kalau ada apa-apa, sebaiknya kamu jujur. Rina itu istri yang baik." Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Aku mulai sadar, masalah ini tidak bisa lagi kusembunyikan lama-lama. Puncak tekanan batin. Malam itu, setelah keluarga Rina pulang, istriku mendekatiku. "Mas, aku mau tanya sekali lagi. Apa hubunganmu dengan wanita itu sudah benar-benar selesai?" Aku terdiam. Seharusnya aku berkata jujur. Seharusnya aku mengakhiri semuanya saat itu juga. Tapi ketakutanku kehilangan Dewi membuatku kembali berbohong. "Iya, Rin, sudah selesai." Rina menatap mataku lama sekali. Lalu dia berkata pelan, "Semoga kamu jujur, Mas. Karena kalau aku sampai tahu kamu bohong lagi, aku nggak tahu masih bisa bertahan atau tidak." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Kesalahan fatal. Tapi manusia lemah sepertiku lagi-lagi tidak belajar. Malam itu setelah Rina tidur, Dewi menelponku. "Aku nggak bisa jauh dari kamu." Dan bukannya mengakhiri semuanya, aku malah berkata, "Aku juga." Di titik itu, aku resmi terjebak semakin dalam. Aku hidup dalam dua wajah. Di depan Rina, aku berpura-pura ingin memperbaiki keadaan. Di belakangnya, aku masih terus berhubungan dengan Dewi. Kebohonganku semakin besar. Dosa semakin menumpuk. Dan tanpa aku sadari, badai yang lebih besar sedang menungguku. Karena Rina diam-diam mulai menyusun langkahnya sendiri. Langkah yang bisa mengakhiri segalanya. Sejak malam ketika Rina memintaku jujur untuk terakhir kalinya, suasana di rumah semakin aneh. Dari luar, mungkin terlihat normal. Aku berangkat kerja seperti biasa. Rina tetap mengurus rumah. Tapi di balik itu semua, ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Dan tanpa kusadari, Rina mulai melakukan sesuatu secara diam-diam. Perubahan sikap Rina. Beberapa hari terakhir, Rina tidak lagi marah atau banyak bertanya. Justru itu yang membuatku takut. Biasanya dia akan bertengkar, menuntut penjelasan, atau menangis. Tapi sekarang tidak. Dia lebih banyak diam, lebih sering memandangku dengan tatapan sulit ditebak. Suatu malam aku bertanya, "Rin, kamu masih marah sama aku?" Rina menjawab singkat, "Aku cuma lagi mikir banyak hal, Mas." Jawaban itu membuatku gelisah. Aku tidak tahu bahwa di balik sikap tenangnya, Rina sedang mengumpulkan bukti tentang hubunganku dengan Dewi. Dewi semakin posesif. Sementara itu, hubunganku dengan Dewi justru semakin rumit. Dia mulai berubah. Bukan lagi hanya wanita yang perhatian, tapi mulai menjadi wanita yang menuntut. "Edo, kamu kok sekarang jarang balas chat aku? Kamu lagi sama istrimu ya? Kamu beneran sayang gak sih sama aku?" Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus berdatangan. Aku mulai merasa tertekan. Hubungan yang awalnya terasa menyenangkan, kini berubah menjadi beban. Tapi aku sudah terlanjur terlalu dalam. Kesalahan kecil yang berbahaya. Suatu sore, aku sedang mandi setelah pulang kerja. Seperti biasa, ponselku kutinggal di atas meja. Tanpa kusadari, Dewi mengirim beberapa pesan berturut-turut. "Aku kangen kamu, Edo. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku nggak mau cuma jadi simpanan perasaanmu." Rina yang sedang merapikan meja melihat notifikasi itu. Kali ini dia tidak langsung marah.
dia hanya memotret layar ponselku dengan ponselnya sendiri. Tanpa sepengetahuanku. Itu adalah langkah pertama Rina mengumpulkan bukti. Edo hampir tertangkap basah. Beberapa hari kemudian, Debbie memintaku menemuinya lagi. Aku pengen ketemu kamu, penting, tulisnya. Aku mulai bingung mencari alasan pada Rina. Akhirnya aku berkata, besok Mas ada rapat di luar kota, mungkin pulang malam. Rina hanya mengangguk. Iya Mas. Tapi kali ini, dia tidak sepenuhnya percaya. Tanpa ku ketahui, Rina diam-diam mengecek jadwal kantorku melalui temannya yang bekerja satu gedung denganku. Dan di sanalah kebohonganku mulai terbongkar. Ternyata tidak ada rapat apapun. Pertemuan yang nyaris ketahuan. Hari itu aku benar-benar menemui Dewi lagi. Kami bertemu di sebuah restoran kecil. Dewi langsung memelukku saat bertemu. Aku capek nunggu kamu terus, katanya manja. Aku mulai merasa hubungan ini semakin berbahaya. Di saat yang sama, tanpa ku ketahui, Rina mencoba menelponku berkali-kali. Tapi ponselku ku silent. Ketika aku pulang malam itu, Rina sudah menungguku di ruang tamu. Interogasi tanpa emosi. Mas dari mana? Tanya Rina tenang. Dari rapat. Jawabku otomatis. Rapat sama siapa? Sama atasan dan tim kantor. Rina tersenyum tipis. Oh ya. Tapi aku sudah tanya ke kantor Mas. Katanya hari ini nggak ada rapat apa-apa. Aku langsung terdiam. Jantungku berdegup sangat kencang. Rina menatapku tajam. Sekarang jujur. Kamu ketemu wanita itu lagi kan? Aku gugup luar biasa. Enggak. Kamu jangan nuduh sembarangan. Jawabku berusaha tenang. Rina hanya mengangguk telan. Iya sudah. Aku cuma tanya. Sikap tenangnya justru membuatku semakin takut. Bukti yang semakin lengkap. Beberapa hari berikutnya, Rina semakin pintar menyelidik. Dia menyimpan foto notifikasi chat Dewi, jam-jam aku sering menghilang, kebohongan tentang lembur. Rekaman percakapan kecil yang tidak aku sadari. Rina tidak lagi bertindak dengan emosi. Dia bergerak dengan logika. Sementara aku masih hidup dalam kebohongan yang sama. Tekanan dari Dewi. Di sisi lain, Dewi mulai memberikan tekanan yang lebih berat. Suatu malam dia berkata, Edo, aku capek sembunyi-sembunyi terus. Aku pengen hubungan kita jelas. Aku kaget. Maksudmu apa, Wi? Aku pengen kamu pilih. Aku atau istrimu. Kalimat itu membuatku seperti disambar petir. Aku tidak siap dengan tuntutan sebesar itu. Edo mulai ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Aku sadar satu hal, aku sedang bermain api. Di satu sisi ada Rina, istriku yang sah. Di sisi lain ada Dewi, wanita yang menuntut kepastian. Dan aku terjebak di tengah-tengah. Malam itu aku pulang dengan perasaan kacau. Di rumah, Rina menatapku dengan tatapan yang tidak lagi sama seperti dulu. Tatapan seorang istri yang mulai kehilangan kepercayaan. Tanpa kusadari, jaring kebohonganku semakin sempit. Rina semakin dekat dengan kebenaran. Dewi semakin menuntut hubungan. Sementara aku semakin kehilangan kendali atas semuanya. Dan badai sesungguhnya belum benar-benar datang. Karena di episode berikutnya, Rina akan menemukan satu bukti terakhir yang tidak bisa lagi kubantah. Bukti yang akan mengguncang seluruh hidupku. Aku pikir kebohonganku masih aman. Aku pikir Rina hanya curiga tanpa bukti. Ternyata, aku salah besar. Tanpa kusadari, istriku sendiri sedang menyusun potongan demi potongan kebenaran tentang diriku. Dan semua itu akan meledak di saat yang tidak pernah kuduga. Bukti terakhir yang ditemukan Rina. Suatu sore, aku sedang tertidur di ruang tamu karena kelelahan. Ponselku tergeletak begitu saja di atas meja. Biasanya aku selalu berhati-hati, mengunci layar, menghapus chat, mematikan notifikasi. Tapi hari itu, aku lengah. Saat itulah Dewi menelpon melalui aplikasi chat. Nama Dewi Hati muncul jelas di layar. Rina yang kebetulan ada di dekatku melihat semuanya. Ia tidak membangunkanku. Ia hanya memegang ponselku perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Rina berhasil membuka isi chat kami sepenuhnya. Bukan hanya pesan biasa, tapi semua percakapan mesra, rencana pertemuan, bahkan bukti bahwa kami sudah bertemu berkali-kali.
Di titik itulah, semua kebohonganku resmi runtuh. Konfrontasi terbesar. Malam itu, aku terbangun karena suara tangisan. Saat membuka mata, aku melihat Rina duduk di depanku. Ponselku ada di tangannya. Wajahnya basah oleh air mata. "Mas, sekarang kamu nggak bisa bohong lagi kan?" Jantungku langsung terasa berhenti. "Aku sudah baca semuanya," katanya dengan suara bergetar. "Chat kalian, panggilan kalian, janji-janji kalian." Aku langsung bangkit. "Rin, aku bisa jelasin." "Jelaskan apa lagi, Mas? Semuanya sudah jelas." Rina menunjukkan layar ponselku. Di sana terpampang semua pesan yang selama ini kusembunyikan. "Aku sayang kamu, Wi. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Kapan kita ketemu lagi?" Semua kalimat itu tertulis jelas. Aku terdiam tanpa daya. Tangisan yang menghancurkan hati. Rina menangis terseduh-seduh. "Mas, kamu tega banget sama aku. Aku istrimu, aku yang nemenin kamu dari nol, tapi kamu malah bagi hatimu ke wanita lain." Aku mencoba memegang tangannya, tapi Rina menepisnya. "Jangan sentuh aku." Itu pertama kalinya dia berkata seperti itu. Suaranya penuh luka dan kekecewaan. Aku bukan cuma dikhianati, aku juga dibohongi terus-menerus. Aku hanya bisa tertunduk. Semua pembelaanku sudah tidak berarti. Rina menelpon kakak istrinya. Ia tidak lagi sanggup menahan semuanya sendirian. Beberapa jam kemudian, keluarga Rina datang ke rumah. Suasana berubah seperti sidang. Kakak iparku menatapku dengan marah. "Dedo, kamu benar-benar selingkuh." Aku tidak bisa lagi mengelak. Akhirnya aku mengangguk pelan. "Iya, aku salah." Ibu mertuaku langsung menangis. "Kenapa kamu tega sama anak saya?" Aku hanya bisa diam. Semua orang tahu kebenaran tentang diriku. Dewi mulai menjadi masalah besar. Di tengah kekacauan itu, Dewi terus menghubungiku. Ia tidak tahu bahwa rahasia kami sudah terbongkar. "Aku kangen kamu, Edo. Kapan kita ketemu lagi?" Pesan-pesan itu justru semakin memperkeruh keadaan. Rina yang melihatnya langsung berkata tegas, "Sekarang pilih, Mas. Aku atau dia?" Pertanyaan itu membuatku seperti berada di tepi jurang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut kehilangan Rina. Aku sadar bahwa selama ini aku sudah terlalu bodoh. Dengan suara gemetar, aku berkata, "Rin, aku pilih kamu. Aku mau perbaiki semuanya." Rina tertawa pahit. "Setelah semua yang kamu lakukan, semudah itu kamu bilang mau perbaiki." Aku berlutut di depannya. Aku benar-benar menyesal. Aku janji akan putus sama Dewi. Tapi Rina hanya menjawab pelan, "Penyesalanmu datang terlalu terlambat, Mas." Pada akhirnya, di depan Rina dan keluarganya, aku menelpon Dewi. Dengan tangan gemetar, aku berkata, "Wi, kita harus berhenti sampai di sini." Dewi terkejut. "Kenapa, Do?" "Istriku sudah tahu semuanya. Aku mau fokus memperbaiki rumah tanggaku." Di ujung telepon, Dewi marah besar. "Jadi selama ini aku cuma mainanmu?" Aku tidak bisa menjawab. Telepon itu berakhir dengan tangis dan kemarahan. Tapi kerusakan yang sudah terjadi sudah terlalu besar. Keputusan berat Rina. Setelah semuanya selesai, Rina menatapku dengan mata kosong. "Mas, aku butuh waktu. Aku nggak tahu masih bisa percaya sama kamu atau tidak." Kalimat itu lebih menyakitkan dari makian apapun. Aku sadar satu hal, meminta maaf memang mudah, tapi memulihkan kepercayaan hampir mustahil. Di titik ini, hidupku benar-benar hancur. Rahasia terbongkar, keluarga kecewa, istriku terluka. Semua hanya karena aku tidak bisa menjaga diri dari godaan dunia maya. Sekarang, aku harus menghadapi konsekuensinya. Apakah Rina masih mau memberiku kesempatan? Atau rumah tanggaku akan berakhir selamanya? Setelah malam besar itu, hidupku benar-benar berubah total. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Yang tersisa hanyalah akibat dari semua kesalahanku sendiri. Aku kehilangan ketenangan, kehilangan kepercayaan,
dan hampir kehilangan segalanya. Rumah yang terasa asing. Hari-hari setelah semuanya terbongkar terasa sangat berat. Rina masih tinggal serumah denganku, tapi suasananya seperti dua orang yang tidak saling mengenal. Tidak ada lagi sapaan hangat. Tidak ada lagi senyum pagi. Semua terasa kaku dan dingin. Aku mencoba mendekatinya. Rin, maafin aku. Aku benar-benar menyesal. Rina hanya menjawab pelan. Penyesalanmu gak bisa langsung menyembuhkan luka, Mas. Kalimat itu menusuk hatiku dalam-dalam. Usahaku memperbaiki diri. Aku benar-benar berusaha berubah. Media sosial ku hapus. Nomor Dewi ku blokir. Setiap pulang kerja, aku langsung pulang ke rumah. Aku ingin membuktikan bahwa aku serius memperbaiki semuanya. Tapi kepercayaan yang hancur tidak bisa kembali hanya dengan janji. Setiap kali ponselku berbunyi, Rina masih terlihat cemas. Setiap kali aku pulang agak terlambat, tatapan curiganya kembali muncul. Aku sadar, luka itu terlalu dalam. Pertemuan terakhir dengan Dewi. Beberapa minggu kemudian, Dewi mencoba menghubungiku lagi dengan nomor baru. Aku cuma ingin ketemu sekali lagi, Do, untuk pamit. Awalnya aku tidak mau, tapi akhirnya aku memutuskan menemuinya, tentu dengan seizin Rina. Di sebuah taman kecil, aku bertemu Dewi untuk terakhir kalinya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kamu benar-benar memilih istrimu. Iya, Wi. Aku harus bertanggung jawab atas hidupku. Jawabku tegas. Dewi senyum pahit. Aku memang salah mencintai suami orang. Kami berpisah tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya dua orang yang sama-sama sadar bahwa hubungan kami adalah kesalahan besar. Keputusan Rina. Setelah berbulan-bulan hidup dalam suasana tegang, akhirnya Rina mengajakku bicara serius. Mas, aku sudah berpikir panjang. Dadaku berdebar mendengarnya. Aku lelah hidup dalam ketakutan dan kecurigaan terus. Aku menunduk. Kamu mau kita berpisah? Tanyaku pelan. Rina terdiam lama. Aku sempat ingin menyerah. Sakitku terlalu dalam. Air matanya jatuh. Tapi aku juga ingat, dulu kita saling mencintai. Aku menggenggam tangannya. Rin, aku benar-benar menyesal. Aku akan habiskan hidupku untuk menebus semuanya. Rina menarik nafas panjang. Aku mau mencoba sekali lagi, Mas. Tapi ini kesempatan terakhirmu. Mendengar itu, aku langsung menangis. Itu adalah kesempatan kedua yang tidak pantas kudapatkan, tapi masih diberikan Tuhan lewat istriku. Memulai dari nol. Sejak hari itu, kami perlahan memperbaiki semuanya. Tidak mudah, bahkan sangat sulit. Ada banyak hari di mana Rina kembali menangis. Ada banyak hari di mana aku merasa putus asa. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar menjadi suami yang benar-benar hadir. Bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Media sosial tidak lagi menjadi duniaku. Prioritasku kini hanya satu. Memperbaiki rumah tanggaku. Pelajaran terbesar dalam hidupku. Sekarang aku mengerti satu hal penting. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari pertemuan fisik. Seringkali semuanya berawal dari chat sederhana, dari perhatian kecil, dari rasa kesepian yang salah tempat. Aku hampir kehilangan istriku hanya karena godaan semu di dunia maya. Dewi hanyalah pelarian, sedangkan Rina adalah kenyataan yang seharusnya kujaga. Kini hubunganku dengan Rina memang belum sepenuhnya pulih. Kepercayaan itu masih terus kami bangun perlahan. Tapi aku bersyukur, aku masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk menebus dosa, kesempatan untuk menjadi suami yang lebih baik. Dan dari semua kejadian ini, aku belajar bahwa satu kesalahan kecil di media sosial bisa menghancurkan rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun.